Kami berikan kepada moderator pagi hari ini, Mas Ian. Tepuk tangan untuk Mas Ian. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak panitia ARS yang sudah menyelenggarakan annual scientific meeting, khususnya program ICG Championship, dan ini menjadi sebuah program tahunan yang insya Allah akan terus kita laksanakan dan dengan antusiasme peserta yang cukup menggembirakan. Ya. Oke, mana suaranya para pendukungnya? Untuk babak semifinal ini kita ada 8 grup ya. Nanti akan dipilih 5 grup yang akan keluar sebagai finalis untuk mengikuti lomba final EKG besok ya. Ya, sebelumnya disclaimer dulu ya. Kita panitia dari panelis pas direktur ya. Ini menyelenggarakan acara ICG ini dengan amanah ya. Jadi tidak ada pemberian kisi-kisi atau clue segala macam ya kepada peserta, meskipun kita dari satu institusi yang sama. Yaitu disclaimernya dulu. Oke, mungkin without further ado, kita mulai lomba ICG Championship dalam hitungan ketiga, 2, 1. Let's the game begin.
Oke, selesai. Gimana para peserta? Kayaknya banyak yang mengerti. Dahinya pada ini nih. Ya. Mudah-mudahan bisa dijawab dengan cepat dan tepat ya, sehingga statistik ininya dulu. Berapa persen peserta yang menjawab dengan betul? Ya, kita lihat EKG kira sempit dengan pairing interval ya, dengan period negatif
di inferior. Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya pasti ini kan dari atrial kan, bukan sinus ya. Lihat di P-wave di inferior, di P1 juga ya lebih jelas. Jadi morfologi P-wave yang visible itu algoritmnya ada ya. Kalau misalkan di inferior negatif, P1 positif. Oke, question pertama yang betul menjawab sekitar 30% ya. Jadi mungkin ini menjadi tugas yang cukup signifikan nih buat panelis untuk menjelaskan kepada peserta dan penonton. Silakan, Dr. Reno. Oke, terima kasih Pak Ian sebagai moderator yang terpercaya. Maaf ya saya ke depan. Tadi sudah dibilang sama Pak Ian bahwa kita melihat irama itu sebetulnya kita harus mengukur. Kadang-kala kita tidak mengukur antara Waktu 1,5 menit ya. Ya. Kita tidak mengukur antara P ke P sama R ke R. Nah ini kebetulan sama, tapi memang source-nya dari mana datangnya. Jadi kita melihat mestinya kalau P-wave normal itu datang dari P-nya satu ini positif atau bilang isoelektrik, di sini dilihat dari infrared. Nah, jadi ini sebetulnya dia sudah pasti datang dari bawah, bukan dari atas. Dan ketika kita lihat, ini dibilang dia atrial tachycardia dengan rate sekitar 120-130. Kita mungkin bisa ini mungkin masih yang lain lagi. Yang paling pasti kalau dia dibilang tidak ada struktural heart disease, maka ketika kita target ke ablasinya, kita harus memikirkan bahwa ini datang dari sebelah mana. Nah, kalau kita bilang yang mendekati dengan gambar normal itu kita pilihannya left vista terminalis, tapi ini ada beda. Left pulmonary vein ada dua, ada atas ada bawah. Bisa juga dengan dilihat di sini, tapi yang jadi permasalahan adalah lihat di V1. V1-nya itu ke atas. Kalau V1-nya ke atas, jadi arahnya ke atas. Jadi selain diukur, selalu dibayangkan bahwa posisi jantung itu seperti begini. Nah, jadi ini memang sesuai dengan banyak yang pilih jawaban yang benar sebetulnya coronary sinus atrium, coronary sinus ostium. Tapi yang harus diperhatikan adalah gambar P-wave-nya. Dan harus ingat kriteria bahwa P-wave normal di V1 itu bisa biphasic, bisa negatif. Kalau dia ke atas sudah pasti bukan normal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena udah dikasih waktu 1,5 menit dan sampai kelewatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Reno atas penjelasannya. Ya. Disclaimer lagi, jadi keputusan juri final and binding. Ya. Final dan mengikat tidak bisa diganggu-gugat. Oke, sekarang masuk ke soal nomor 2, silakan. Boleh diperlihatkan soal nomor 2 yang menjawab betul ternyata sangat sedikit. Cuma 13%. Nah ini juga menjadi tugas berat juga nih untuk panelis ya untuk menjelaskan ya. Kita lihat. Oke, kepada Mas Rahmat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Yan. Bismillah. Kalau kita lihat di sini, kita lihat ini adalah satu kaki ya, yang di 140-an ya, 140. Kemudian dia garisnya sempit. Kemudian kita cari juga di sini apakah ada gelombang P, gitu, baik di sebelum ataupun setelah. Tapi kalau kita lihat di sini, pertama kita bisa notice bahwa kemungkinan ini adalah di sini yang paling jelas ada di 2 di 3 ya. Ada satu gelombang, ada beberapa gelombang yang memang kita curigai bukan dari sinus. Ya, kalau kita lihat di sini di P1 juga sama. Jadi
Jadi ini adalah suatu gelombang yang seperti flutter wave gitu ya. Jadi gelombang flutter pada satu. Dimana kalau kita lihat di inferior di lead 23 AFF-nya di inferior ini kita lihat ini adalah suatu gelombang flutter yang negatif. Kemudian kita cek juga di V1 kita nanti di sini satu gelombang flutter yang positif. Jadi ini ada suatu arterial flutter yang memang dependent terhadap CPI. Jadi kalau pertanyaannya target ablasinya mana, maka kita akan target di CPI ablasi. Begitu itu Pak. Oke, penjelasan cukup ya. Untuk nomor 2, ini kan dilihat yang lebih jelas dilihatkan ada 2 B-wave di situ. Berarti 21 adalah flutter negatif di inferior dengan positif di P1 itu kan typical counterclockwise adalah flutter ya. Jadi CPI dependent. Jadi yang harus diablasi ya tentu CPI-nya atau kapot itu spin ismusnya ya. Oke. Gimana peserta? Masih pede? Oke. Soal berikutnya. Soal berikutnya silakan untuk Dr. Eno untuk menjelaskan kepada peserta kembali. Oke, ini sebetulnya rada-rada gampang kalau kita mau mengukur. Yang jadi masalah adalah kita melihat EKG seperti kita melihat pacar. Cinta pada pandangan pertama, busuk oleh EKG cinta pada pandangan pertama, nggak ada. EKG harus diukur. Kalau cinta pada pandangan pertama jangan jadi tukang baca EKG, ngaco. Yang kedua, karena kita tahu bahwa PR intervalnya pendek dan ada delta weight, mereka bilang ada kayak tanjakan sedikit. Yang paling pasti adalah kita punya beberapa algoritma. Memang kalau kita menggunakan algoritma, dia akan jawab adalah oh ini septal di sebelah kanan. Tapi yang ditanya komplikasi. Jadi dari beberapa algoritma, ada satu algoritma yang menjelaskan bahwa ini dibilang pathway-nya adalah nodohisian. Artinya his yang dekat dengan AV node. Sehingga komplikasi yang terjadi adalah complete AV block.